Tak ada cinta di dunia ini yang mampu menandingi cinta seorang ibu pada anak-anaknya. Seluas kasih ibu yang tak pernah lekang oleh waktu, begitupun cintanya yang tak pernah habis untuk anaknya. Hal itu juga yang dirasakan Tsania Marwa yang kian terus memendam rindunya dan cintanya yang besar untuk berjumpa dengan anak-anaknya. Setelah bertahun-tahun terpisah, perjuangan Tsania Marwa mendapatkan hak asuh atas 2 anaknya akhirnya berbuah manis. Pihak pengadilan telah menyatakan jika Tsania berhak mengasuh 2 anaknya yang selama ini dalam pengasuhan mantan suaminya Atalarik Syah berdasarkan putusan inkrah. Oleh sebab itu, Tsania berharap Atalarik bisa memberikan 2 anaknya kepadanya. Jika dalam 8 hari Atalarik tidak memberikan 2 anaknya itu pada Tsania Marwa, maka pihak pengadilan akan segera melakukan eksekusi dengan cara menjemput langsung anak-anaknya itu. Maka seperti inilah ungkapan bahagia Tsania Marwa usai mendapat hak asuh 2 anaknya. Jadi alhamdulillah tadi udah berjalan sidang eksekusinya ya. Jadi pihak pengadilan mengingatkan kalau memang hak asuh itu sudah jatuh ke tangan saya. Jadi pihak tergugat harus menjalani putusan yang sudah inkrah secara hukum, yaitu hak asuh dua-duanya jatuh ke tangan saya dan anak-anak harus diserahkan ke tangan saya gitu. Jadi gini, tadi kan yang datang bukan tergugatnya langsung ya, tapi ada kuasa hukumnya. Jadi tadi sebenarnya Pak Hakim memberikan ibaratnya masukan dan kasarnya ini kan kayak sidang diberi peringatan lah, diberi teguran kalau misalkan pihak tergugat itu harus menjalankan putusan hukum yang udah ada. Jadi tadi kuasa hukumnya juga bilang nanti akan disampaikan ke tergugatnya. Kita lihat selama 8 hari. Kalau 8 hari itu belum juga dijalankan, yaitu anak-anak diserahkan ke saya. Jadi mau nggak mau kita akan menjalankan eksekusi seperti itu. Tapi tetap saya berharap dan saya berdoa semoga dalam 8 hari ini ada jalan tengah yang terbaik supaya kepentingan anak-anak itu diutamakan. Kalau dari pihak pengadilan pastinya next step-nya itu adalah eksekusi. Eksekusi, jadi ya kita dari pihak pengadilan bersama saya datang langsung ke kediamannya untuk anak-anak diserahkan di sana lah. Itu prosedurnya seperti itu. Kalau Sabira itu udah setahun lebih nggak ketemu. Kalau Syarif tuh juga hampir setahun, terakhir bulan Maret. Karena terakhir Maret kemarin itu kan udah pandemi ya, jadi sekolah di lockdown kan. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu lagi. Nggak ketemu sama sekali. Komunikasi pun tidak? Nggak ada sama sekali. Iya, saya juga bingung mau ngapain ya Mbak. Kayaknya cara paling baik itu ya saya tempuh memang hak saya sebagai warga negara Indonesia, yaitu dengan secara hukum saya tempuh secara maksimal dan alhamdulillah udah inkrah. Terus usaha lainnya saya tinggal angkat tangannya berdoa gitu. Karena kan ini semua di luar kuasa kita ya. Ada pandemi, sekolah di lockdown, itu kan semua di luar kuasa kita gitu. Jadi saya rasa ya udahlah, saya cuma bisa pasrah aja dan berusaha semaksimal mungkin gitu. Belum ada omongan bersedia atau enggak, belum. Jadi ini lebih kayak baru diingatkan lah. Jadi pihak tergugat, yaitu bapaknya anak-anak, diingatkan kalau ini putusan udah inkrah, kamu harus menjalankan putusan seperti itu. Saya tetap berdoa semoga ada keajaiban ya. Saya percaya Allah itu maha kuasa, kun fayakun, semuanya bisa terjadi. Jadi saya tetap berusaha dan berdoa terus. Dan saya juga mohon doanya juga ya, karena biar gimana kebahagiaan anak-anak itu nomor 1. Perjuangan Tsania Marwa mendapatkan hak asuh anak memang bukan perjuangan yang sesaat. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan hak asuh tersebut. Hak asuh anak yang seharusnya diasuh secara adil, yaitu Atalarik mengasuh anaknya yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan anak perempuan di bawah pengasuhan Tsania justru tak berjalan mulus. Bahkan sejak resmi bercerai pada 15 Agustus 2017, Tsania dan Atalarik justru berseteru memperebutkan hak asuh anak. Ya, pada dasarnya saya juga tadi ngomong di depan hakim kalau saya terbuka untuk perdamaian.
Walaupun sekarang hak asuh mungkin memang dua-duanya sudah saya dapatkan, anak-anak sudah saya menangkan, tapi dari awal saya tidak pernah merasa ini adalah sebuah persaingan, enggak. Saya menang hak asuh ini saya tidak merasa terus saya menang, tidak. Karena di sini balik lagi apa yang saya menangin gitu loh. Hak asuh menang atau tidak menang ya tetap saya ibunya, beliau bapaknya, jadi nggak ada poinnya gitu kan. Jadi kalau dibilang perdamaian saya akan tetap terbuka, apalagi kalau untuk kepentingan anak, insya Allah itu yang akan selalu saya utamakan gitu. Enggak, belum ada omongan. Makanya tadi ketika saya ketemu dengan kuasa hukumnya juga, saya bilang kalau memang ada mau perdamaian ya coba aja diajukan seperti apa. Kalau memang saya rasa adil ya kenapa enggak? Kan jadi kedua belah pihak bisa lebih baik untuk membesarkan anak secara bersama-sama. Alhamdulillah sih aku tetap paling nomor satu ya pastinya aku harus ngerti kalau anak-anak itu sempat 4 tahun gak sama aku, jadi pasti mereka ada fase manja yang berlebih lah, mungkin akan istilahnya kayak cari perhatian karena mungkin kangen. Alhamdulillah insya Allah semua itu bisa saya sikapi dengan bijak karena di sini posisinya anak-anak saya itu masih kecil-kecil banget. Ya, Syarif itu insya Allah baru mau 8 tahun, Syabira mau 5 tahun, jadi wajar kalau misalnya nanti akan ada pendekatan-pendekatan yang diperlukan. Saya tidak pernah membatasi karena itu adalah bapaknya. Yang pasti tadi saya juga bilang kalau misalnya walaupun ya istilahnya 4 tahun nih bisa dibilang ya saya nggak bisa sama anak saya gitu. Saya tidak pernah ada niat di hati saya sedikit pun untuk membalas atau misalkan mentang-mentang saya udah menang hak asuh terusan nanti kalau anak-anak udah sama gue lu nggak, sama sekali nggak ada. Insya Allah saya ngomong gini karena memang saya udah yakin. Alhamdulillah saya tetap berdoa tiap hari supaya hati saya juga diberikan kelembutan ya. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak saya jangan khawatir. Di tengah kebahagiaannya mendapatkan kembali hak asuh terhadap dua anaknya, Sania Marwa seolah tak ingin kebahagiaannya terusik dengan persoalan harta gonogini. Iya, sebelumnya Sania Marwa dikabarkan melayangkan gugatan harta gonogini terhadap mantan suaminya Atta Lariksya. Harta gonogini yang digugat Sania pun disebut memiliki nominal yang fantastis hingga mencapai miliaran rupiah. Hal itu berupa harta bersama yang diperoleh saat keduanya masih menikah, yakni mobil, rumah, hingga sejumlah barang-barang pribadi Sania. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru proses gugatan tersebut? Aduh itu saya no comment deh mas. Saya sekarang cuman mau fokus ke masalah anak dulu. Kalau soal itu udah ada kuasa hukum saya yang menghandle, bisa tolong dikonfirmasi. Kalau untuk anak, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Hari ini juga saya bela-belain datang tanpa ditemani kuasa hukum, saya sendiri. Itu memang saya mau menunjukkan sikap ya memang saya betul-betul sungguh-sungguh ingin bertemu dengan anak saya gitu. Jadi sekarang saya cuma mau supaya keadaan semua cepat membaik. Semoga cepat ada perdamaian yang terbaik untuk siapapun. Dan kesimpulannya adalah bahwa dari ahli yang kami ajukan, bukti-bukti yang berkaitan dengan transaksi keuangan kurang lengkap. Sebab mana bukti kurang lengkap tersebut, harta-harta yang diperoleh selama perkawinan yang dituntut oleh si penggugat, itu kurang lengkap dokumennya dan belum dilakukannya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Dan itu semua akan dikembalikan kepada majelis hakim seperti apa nanti putusannya. Tentu dari klien kami sendiri, Atta Lariksya, sangat menghormati dan menghargai langkah hukum yang dilakukan oleh Sania Marwa sendiri, ya kan. Nah, akan tetapi dalam proses ini tentu kami mengakui juga bahwa di dalam perkawinan ini kan tidak ada perjanjian kawin. Dan tentu kami juga kasih advice juga kepada klien kami, Atta Lariksya, bahwa memang kalau ada harta bersama yang ada dalam perkawinan harus diakui, itu tegas harus diakui.